Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dalam podcast ini Rindi akan menjelaskan bagaimana sih dimensi syariat pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, teman-teman semua pasti udah pada tahu kan kalau setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Dan khalifah pertama yang ditunjuk pada saat itu ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun, masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan pada masa itu terjadinya krisis syiar Islam yang dihadapkan oleh sejumlah masalah seperti kemurtadan dan ketidaksetiaan. Tidak hanya itu, masalah lain pun muncul, seperti beberapa suku muslim tidak mau lagi membayar zakat. Di sisi lain muncul orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya adalah nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka dari itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yakni memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ataupun para pembangkang zakat. Seperti yang sudah Rindi katakan sebelumnya, bahwa banyak orang-orang Islam yang enggan membayar zakat. Alasan mereka tidak membayar zakat karena mereka menganggap bahwa membayar zakat itu seperti upeti yang sudah tidak berlaku lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir yang mengaku sebagai nabi. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW ialah Musailamah Al-Kadzab, Sajah binti Al-Harits, Tulaiha dari Bani Sa'ad, dan lain sebagainya. Selain mengaku sebagai nabi, mereka juga melakukan pemberontakan terhadap Islam. Tetapi, hal tersebut dapat ditumpas oleh pasukan Islam di bawah komando Khalid bin Walid. Yang ketiga, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan perang Riddah. Para kabilah yang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW yang berasal dari kabilah Zubian, kabilah Banu Bakar, kabilah Abbas, dan lain-lain, mereka menganggap bahwa setelah Rasul wafat, maka putuslah semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul, sehingga Abu Bakar As-Siddiq melakukan perang agar orang muslimin tidak kembali ke dalam kehidupan jahiliyah. Yang keempat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan perang Yamamah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus Ikrimah bin Abu Jahal untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu dari Bani Hanifah. Peperangan saat itu terjadi begitu sengit, dan pada akhirnya kaum muslimin memenangkan peperangan serta penduduk di pesisir pantai timur Arab kembali ke dalam agama Islam. Yang kelima, Khalifah Abu Bakar melakukan penaklukan Islam. Khalifah Abu Bakar mengirimkan Khalid bin Walid dengan pasukannya untuk menyelamatkan suku-suku Arab dari penganiayaan pemerintahan Persia dan Romawi. Dan akhirnya pasukan Khalid bin Walid pun bisa menguasai Persia, Irak Selatan, Syria, dan Romawi hanya dalam kurun waktu selama 1 tahun. Dan yang terakhir, pengumpulan Al-Quran. Gagasan untuk mengumpulkan Al-Quran muncul dikarenakan ketika Perang Yamamah banyak sekali para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk segera melakukan pengumpulan Al-Quran. Lalu setelah itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hafalan kaum muslimin yang masih hidup pada saat itu. Nah,
Itulah beberapa putusan-putusan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada saat beliau memimpin. Nah, teman-teman, selanjutnya Rindi akan menjelaskan dimensi syariat pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah kurang lebih selama 3 tahun, Khalifah selanjutnya yang terpilih ialah Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tidak banyak dihadapkan oleh permasalahan rumit seperti pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Khalifah Umar merupakan masa gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Banyak prestasi yang dicapai pada masa Khalifah Umar, seperti perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian yang semakin maju, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta lain sebagainya. Lalu, keputusan atau ijtihad apa saja yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab? Yang pertama, pada zaman Rasul, talak 3 dapat diucapkan sekaligus dan dianggap sebagai talak 1. Namun, pada masa Khalifah Umar, ditegaskan bahwa pengucapan talak tidak boleh langsung 3, melainkan harus bertahap. Yang kedua, di dalam Al-Quran, seorang mu'alaf merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Namun, pada masa Khalifah Umar, pemberian zakat kepada mu'alaf dihentikan. Yang ketiga, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 menegaskan bahwa orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Namun, pada masa Khalifah Umar tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir, Khalifah Umar melarang pria muslim menikahi wanita ahlul kitab, padahal di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5 membolehkannya. Nah, teman-teman, itulah beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Semoga apa yang Rindi sampaikan dalam podcast ini dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.